Kita tahu kenaikan Selamat suku siang semua. bunga Bank Indonesia kemarin ini di luar ekspektasi pasar. Dan seperti apa dampaknya pada industri properti? Iya, kalau dilihat secara keseluruhan, memang pertumbuhan properti ya di Q1 2024 dibandingkan dengan Q1 2023 mengalami penurunan, baik secara quantity maupun secara transaksi ya. Jadi memang ada pelemahan. Kalau saya melihat bahwa dengan kondisi adanya kemungkinan kenaikan suku bunga menjadi 6,25 tentu saja akan berdampak ya kepada industri properti, khususnya bagi pembeli-pembeli yang memang akan mengambil transaksinya berdasarkan fasilitas KPR atau KPA gitu ya. Nah, ini yang kita harus cermati bersama-sama, artinya bahwa bagaimana kita juga bisa melihat dari sisi developer untuk tetap membantu konsumen bisa melakukan transaksi dan juga harus berbicara dengan para perbankan ya, industri perbankan untuk bagaimana memberikan stimulus tidak hanya dari sisi perbankan tapi dari sisi developer juga. Nah, ini yang mungkin nanti kita akan lihat apakah kondisi-kondisi ini bisa dapat menekan potensi-potensi yang berdampak terhadap kenaikan suku bunga dari BI ya, seperti itu. Baik, tapi sejauh ini hingga bulan April 2024 seperti apa tren permintaan di sektor properti? Iya, untuk sektor properti sendiri ini kebetulan periode sampai dengan bulan April ini kan banyak kejadian juga yang berpengaruh ya, termasuk juga election, kemudian tiba-tiba ada katakan geopolitik yang kita juga tidak menyangka gitu ya akan menjadi melebar gitu ya. Nah, memang secara tren dari Q4 2023 dibandingkan dengan Q1 2024 mengalami penurunan. Kalau kita lihat transaksi ya dari Jabodebek dan Banten itu kira-kira saya melihat secara keseluruhan itu adalah 10% ya dari Q on Q ya, dari Q4 2023 sampai Q4 2024 ya. Jadi saya melihat memang dikombinasikan dengan beberapa hal yang terjadi termasuk juga adanya election, kemudian adanya puasa, lebaran. Nah, ini juga kita harapkan nanti mudah-mudahan di akhir April atau di awal Mei akan terjadi rebound ya untuk permintaan terhadap perumahan properti. Baik, apakah kondisi demikian juga tercermin di Damai Putra Group? Iya, jadi kalau kami melihat memang saat ini hampir di semua developer ya mengalami hal serupa, cuma mungkin besaran penurunannya tidak sama, tergantung dari jumlah dan tipe rumah ataupun properti yang ada ya. Karena tidak semua tipe properti itu turun, karena ada kenaikan juga cukup lumayan itu di sektor harga rumah yang berkisar antara 1 sampai dengan 2 miliar ya, walaupun kenaikannya tidak banyak. Jadi kami melihat memang ini terjadi secara umum ya, dan demikian juga di Damai Putra ada sedikit terjadi perlambatan, tetapi kami yakin bahwa setelah semua fase ini sampai dengan bulan April itu selesai, kita harapkan di bulan Mei akan terjadi rebound lah terhadap permintaan. Baik, apakah kenaikan permintaan di harga properti mulai dari 1 hingga 2 miliar ini disebabkan karena insentif dari pemerintah yang diberikan? Iya, seperti kita ketahui bahwa pemerintah mulai Januari atau mulai tahun lalu ya bahkan memberikan insentif untuk PPN DTP, khususnya untuk rumah-rumah yang siap huni ya, ready stock gitu ya. Nah, jadi ini dilihat juga bahwa ada sedikit pergerakan, ada cerukan memang di pasar-pasar tersebut yang bisa memanfaatkan momentum terkait dengan insentif yang ada. Demikian juga pada periode ini kan tingkat suku bunga kan masih standar ya, karena naiknya kan nanti di bulan berikutnya. Nah, jadi saya rasa ini juga menolong beberapa pembeli atau buyers yang memanfaatkan momentum dengan suku bunga yang cukup masih kompetitif dengan
insentif yang diberikan oleh pemerintah seperti PPN, DTP. Baik, apakah ini artinya dalam beberapa bulan ke depan ketika ini sudah mulai diterapkan oleh perbankan, maka ekspansi dari pengusaha properti ini mungkin akan lebih terbatas dengan suku bunga yang cukup tinggi? Sebenarnya kalau dilihat bahwa dari perbankan sendiri itu kan saat ini juga akan tetap menjaga tingkat suku bunga yang ada, terutama untuk tingkat suku bunga yang ditawarkan ke konsumen ya. Kalau saya melihat bahwa dari perbankan sendiri tetap akan ada beberapa tingkatan suku bunga yang akan ditawarkan ke konsumen berupa bunga fix ya. Biasanya bunga fix ini akan berlaku bisa setahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun. Nah ini mungkin yang akan harus dimanfaatkan oleh konsumen, di mana suku bunga tetap ini akan membantu setahun atau 2 tahun pertama terhadap cicilan yang akan mereka bayarkan ke perbankan, seperti itu. Kalau dilihat apakah melambat atau tidak, saya lihat bahwa tetap pertumbuhan akan ada, ya, terutama beberapa developer termasuk kami juga akan membuat satu program nasional yang nanti akan bisa dinikmati oleh para pembeli, ya, terutama juga insentif-insentif yang akan disediakan oleh developer. Jadi dari sisi developer sendiri kita juga harus cukup kreatif bagaimana kita mengemas produk-produk ini juga ditambah dengan insentif yang ada di developer, insentif yang ada di pemerintah, juga adanya tingkat-tingkat suku bunga dari beberapa perbankan yang mungkin masih akan dijaga untuk tingkat suku bunga yang tetap gitu ya, selama 1 mungkin sampai 3 tahun. Baik, Pak Alim, kita tahu meskipun Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, tapi juga memberikan insentif makroprudensial untuk perbankan yang bisa menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, salah satunya adalah real estate. Apakah Anda sendiri sudah merasakan dampaknya? Eh, Program ini kan baru akan dilaksanakan kan di bulan-bulan ke depan ya. Dan biasanya kita juga akan melihat lebih detail terkait dengan juklak yang akan ada gitu ya. Nah ini saya rasa tetap akan butuh waktu untuk kita melihat juga implementasinya. Tetapi kita menyambut baik ya. Kami menyambut baik sebagai developer, terutama Damai Putra, terkait dengan insentif yang akan diberikan oleh pemerintah. Ya diharapkan insentif ini akan juga mendorong permintaan terhadap perumahan ya ataupun properti yang nanti akan bisa ditawarkan oleh para developer. Baik, Pak Alim, kenaikan suku bunga sebelum kemarin ini kan juga sudah berlangsung cukup lama, yaitu 7 bulan yang lalu begitu. Apakah Ya. Anda sudah merasakan dampaknya lewat pembiayaan dari perbankan? Apakah sudah terasa ada kenaikan yang signifikan? Iya, kalau kita melihat dari suku bunga acuan sebelum adanya pengumuman kenaikan, kami melihat bahwa dari portofolio Damai Putra sendiri, bahwa hampir 70%, 80% pembeli itu memilih cara pembayaran dengan cara KPR. Nah, terutama kita lihat untuk beberapa segmen perumahan ya, tipe perumahan yang menengah dan juga menengah agak sedikit lower ya. Jadi marketnya di medium end dan medium low.